Oke, para investor, apa kabar? Hari ini kita akan bongkar tuntas salah satu emiten yang cukup menarik, PT Mentobi Karyatama Raya Tbk, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya MKTR. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita sama-sama mencoba mencari tahu berapa sih sebenarnya nilai wajar dari perusahaan ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya MKTR, apa itu visi zero waste-nya. Kedua, kita cek kesehatan dompetnya, alias laporan keuangannya. Ketiga, kita intip apa saja yang bisa jadi mesin pertumbuhan mereka ke depan. Keempat, kita timbang-timbang harga saham dan risikonya. Dan terakhir, semua ini akan kita rangkum untuk membantu Anda membuat keputusan investasi. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Jadi, apa sih yang bikin MKTR ini spesial? Kan kalau kita lihat, perusahaan kelapa sawit itu banyak sekali. Nah, apa yang jadi pembeda utama mereka? Nah, ini kutipan langsung dari laporan tahunan mereka. Ini bukan sekedar kata-kata manis di atas kertas loh. Ini benaran jadi DNA mereka. Intinya, mereka nggak mau cuma jadi perusahaan sawit biasa yang tanam, panen, terus jual minyak mentah. Enggak, mereka mau setiap bagian dari proses bisnisnya itu bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi begini, bisnis utamanya ya tetap produksi CPO dan BKO, sama seperti yang lain. Tapi kartu as mereka adalah pendekatan zero waste. Limbah yang buat perusahaan lain mungkin jadi masalah, di tangan mereka justru disulap jadi produk baru. Jadi pupuk organik, jadi pelet biomasa untuk energi. Keren kan? Ini namanya ekonomi sirkular, di mana semua hal dimanfaatkan, nggak ada yang terbuang sia-sia. Oke, visinya kedengaran bagus banget. Tapi sebagai investor, kita harus selalu cek angkanya. Apakah cerita yang bagus ini didukung oleh performa keuangan yang solid? Yuk, sekarang kita bedah kesehatan finansialnya. Ingat, angka itu nggak pernah bohong. Lihat angka ini. Pendapatan mereka untuk tahun buku 2025 sukses tembus 1,2 triliun rupiah lebih. Ini angka yang nggak main-main. Artinya, ada permintaan yang kuat untuk produk-produk mereka di pasar. Tabel ini bikin ceritanya makin jelas. Pendapatan tumbuh solid, hampir 24%. Tapi lihat yang lebih menarik, EBITDA-nya tumbuh lebih kencang, sampai 30,4%. Buat yang belum familiar, EBITDA itu laba sebelum bunga, pajak, dan lain-lain. Kalau pertumbuhan EBITDA lebih tinggi dari pendapatan, itu sinyal bagus. Artinya perusahaan ini makin efisien dalam operasionalnya. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau Anda investor yang jeli, pasti notice. Loh, bukannya laba bersih mereka sempat turun ya di tahun 2023? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Penting untuk kita pahami kenapa dibalik setiap angka yang aneh. Ternyata penurunannya bukan karena bisnis inti mereka lagi seret. Sama sekali bukan. Laba mereka turun karena ada pengeluaran strategis yang besar. Mereka mengakuisisi pabrik baru. Jadi, ini lebih seperti investasi untuk pertumbuhan masa depan, bukan pertanda bisnisnya melemah. Nah, ngomongin akuisisi tadi, pas banget kita masuk ke bagian selanjutnya. Dari mana saja sih bensin pertumbuhan MKTR di masa depan itu akan datang? Mereka punya 3 jurus utama yang sangat jelas. Pertama, lewat akuisisi KSO, mereka langsung nambah kapasitas produksi CPO. Kedua, mereka bangun pabrik baru untuk memproduksi PKO. Dan ketiga, ini yang khas dari mereka, terus mengembangkan pabrik pupuk organik dari limbah. Jadi strateginya komplit, beli, bangun, dan daur ulang. Oke, ceritanya menarik. Strateginya jelas, kelihatannya menjanjikan. Tapi sebagai investor, kita harus selalu bertanya, harganya gimana? Apakah valuasi sahamnya sekarang masuk akal untuk dibeli? Kalau kita intip grafiknya sejak IPO, kelihatan banget saham ini pergerakannya cukup liar ya. Istilahnya volatilitasnya tinggi. Ada masa-masa naiknya kencang, tapi turunnya juga bisa dalam. Ini artinya Anda harus punya mental yang siap kalau mau berinvestasi di saham seperti ini. Nah, disinilah letak dilemanya. Dari sisi fundamental, perusahaannya bertumbuh. Tapi dari sisi valuasi, PR-nya di angka 29 kali itu tergolong premium alias mahal. Di sisi lain, kalau kita lihat dari kacamata teknikal jangka pendek, indikator-indikatornya justru lagi ngasih sinyal jual. Jadi ada pertentangan antara cerita jangka panjang yang bagus dan sentimen pasar jangka pendek yang lagi kurang oke. Sebagai mentor, tugas saya juga untuk mengingatkan soal resikonya. Ada 3 hal yang wajib Anda perhatikan. Pertama, harga CPO dunia itu naik turunnya nggak bisa diprediksi. Kedua, resiko regulasi dari pemerintah. Bisa soal pajak, ekspor, dan lain-lain. Dan ketiga, yaitu tadi, valuasinya yang premium. Anda membayar harga yang lebih mahal dibandingkan rata-rata industrinya. Oke, kita sudah bedah semuanya. Mulai dari bisnisnya, keuangannya, valuasinya, sampai risikonya. Sekarang, mari kita satukan semua potongan puzzle ini untuk membantu Anda mengambil keputusan.
Anggap saja ini contekan terakhirnya. Di sisi pro, kita punya cerita pertumbuhan yang kuat dan visi inovatif yang jelas. Di sisi kontra, kita berhadapan dengan valuasi yang mahal, ketergantungan pada harga komoditas, dan utang yang cukup tinggi. Jadi, ini adalah pertarungan antara potensi versus harga. Tidak ada jawaban yang 100% benar atau salah. Yang ada adalah keputusan yang cocok untuk Anda. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Analisis ini hanyalah sebuah kompas untuk membantu Anda menavigasi. Coba tanyakan pada diri sendiri, seberapa besar keyakinan Anda pada visi jangka panjang perusahaan ini, dan seberapa siap Anda menghadapi risikonya. Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menuntun Anda pada keputusan investasi yang paling tepat.